Dalam serangan terkoordinasi yang mengguncang markas militer rahasia Israel di Beersheba, 3 jenderal senior IDF tewas seketika setelah sistem pertahanan gagal menghadang rudal presisi yang ditembakkan dari wilayah Lebanon dengan dukungan intelijen dan senjata dari Iran. Serangan ini terjadi pada dini hari, tepat saat shift pergantian pasukan, membuat kerugian personil dan infrastruktur jauh lebih parah daripada perkiraan awal. Sumber militer Israel menyatakan bahwa target utama dari operasi ini adalah markas tersembunyi yang digunakan untuk perencanaan strategis dan pengawasan operasi di wilayah selatan. Markas tersebut dikenal memiliki fasilitas komunikasi rahasia, ruang kontrol taktis, dan gudang senjata kelas tinggi yang hanya dapat diakses oleh pejabat berpangkat tinggi. Kehadiran 3 jenderal di lokasi tersebut menunjukkan bahwa pertemuan darurat sedang berlangsung pada saat serangan berlangsung. Kematian 3 jenderal senior ini menandai pukulan terbesar bagi komando militer Israel dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu jenderal yang tewas adalah Kepala Staf Operasi Darat yang selama ini dikenal sebagai otak strategi IDF untuk wilayah selatan dan Gaza. 2 lainnya adalah Kepala Intelijen Lapangan dan Komandan Brigade Elit yang biasa memimpin operasi mendadak di daerah konflik. Kehilangan mereka tidak hanya mempengaruhi moral pasukan, tetapi juga mengancam jalannya operasi militer di seluruh front selatan. Serangan ini menimbulkan kebingungan dan kepanikan di markas pusat IDF. Laporan awal menunjukkan sistem pertahanan udara yang biasanya mampu mendeteksi ancaman dari jarak jauh gagal merespons rudal yang dilancarkan. Para pejabat militer Israel langsung menggelar rapat darurat dan menempatkan pasukan cadangan di posisi siap tempur. Sementara pihak intelijen melakukan evaluasi cepat terhadap jalur infiltrasi musuh dan kemungkinan bocornya informasi internal. Selain dampak langsung dari serangan, insiden ini juga memicu ketegangan diplomatik baru. Pemerintah Israel mengutuk keras Lebanon dan Iran, menuduh mereka melakukan agresi terbuka dan melanggar hukum internasional. Sementara itu, laporan dari pihak Lebanon dan Iran menegaskan bahwa operasi ini merupakan balasan atas serangan sebelumnya oleh IDF di wilayah mereka, menandai eskalasi serius yang berpotensi memicu konfrontasi lebih luas di kawasan Timur Tengah. Para analis militer internasional menilai bahwa kematian 3 jenderal senior ini akan mempengaruhi keputusan taktis Israel dalam jangka pendek. Tidak hanya strategi lapangan yang harus disesuaikan, tetapi juga keamanan markas, protokol intelijen, dan perencanaan operasi besar di seluruh negeri akan menghadapi tekanan berat. Mereka menekankan bahwa serangan terkoordinasi seperti ini jarang terjadi dan menunjukkan tingkat perencanaan serta intelijen tinggi dari pihak yang menyerang. Hingga saat ini, laporan tentang jumlah korban tambahan dan kerusakan fasilitas masih terus diperbaharui. Saksi mata di sekitar lokasi melaporkan ledakan hebat yang membuat gedung-gedung militer di sekitar markas rusak parah. Evakuasi darurat berlangsung cepat untuk mencegah jatuhnya korban tambahan, sementara tim medis militer bergegas mengevakuasi personil yang terluka. Setelah kematian 3 jenderal senior IDF dalam serangan terkoordinasi dari Lebanon yang didukung Iran, militer Israel menghadapi krisis strategis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kehilangan para komandan lapangan ini memaksa jajaran pimpinan militer untuk segera menyesuaikan protokol operasional, meninjau seluruh jalur komando, dan memindahkan markas darurat ke lokasi yang lebih aman. Sumber militer menyatakan bahwa rencana serangan balasan sudah mulai disiapkan. Namun setiap keputusan kini dibayangi resiko kehilangan kontrol di front selatan. Markas militer yang menjadi target serangan dikenal sebagai pusat pengumpulan intelijen dan koordinasi operasi khusus. Kehadiran 3 jenderal di lokasi menunjukkan bahwa rapat strategi tingkat tinggi sedang berlangsung. Salah satu jenderal tewas adalah Kepala Staf Operasi Darat yang selama ini mengawasi pergerakan pasukan di seluruh wilayah selatan dan Gaza. Kehilangan dia berarti hilangnya pengetahuan operasional yang sangat krusial, sementara Kepala Intelijen Lapangan yang tewas mengakibatkan gangguan signifikan dalam kemampuan deteksi dan pemetaan musuh. Komandan Brigade Elit yang turut tewas dikenal sebagai pengambil keputusan cepat dalam operasi mendadak. Absennya dia menimbulkan kekosongan langsung dalam struktur komando. Laporan awal dari markas menunjukkan kerusakan parah pada infrastruktur dan sistem komunikasi internal. Fasilitas intelijen yang biasanya mampu mengamankan informasi rahasia kini mengalami gangguan. Para analis militer menekankan bahwa serangan ini bukan hanya soal menghancurkan markas fisik, tetapi juga menurunkan efektivitas koordinasi IDF di seluruh front selatan.
Banyak operasi lapangan harus ditunda atau dijalankan dengan pengawasan terbatas, meningkatkan resiko bagi pasukan yang sedang bertugas. Sementara itu, pihak Iran dan Lebanon mengklaim bahwa operasi ini dirancang sebagai balasan terhadap serangan Israel sebelumnya di wilayah mereka. Rudal yang digunakan dikenal memiliki akurasi tinggi, mampu menembus sistem pertahanan canggih dan menargetkan titik-titik vital di dalam markas. Para pakar menilai bahwa serangan semacam ini membutuhkan persiapan intelijen yang panjang, koordinasi tinggi, dan pengetahuan mendalam tentang struktur komando musuh. Fakta bahwa 3 jenderal berada di lokasi yang sama saat serangan berlangsung menunjukkan kemungkinan adanya kebocoran informasi atau infiltrasi intelijen yang cermat. Di dalam negeri, reaksi terhadap serangan ini sangat cepat. Pemerintah Israel mengadakan rapat darurat Kabinet Keamanan Nasional, menekankan bahwa insiden ini akan dijadikan dasar untuk membalas agresi dengan kekuatan penuh. Pihak militer menegaskan bahwa langkah-langkah untuk memperkuat pertahanan udara, mengamankan fasilitas kritis, dan memperkuat intelijen akan menjadi prioritas utama dalam beberapa hari ke depan. Selain dampak langsung pada struktur militer, serangan ini juga memicu kepanikan di kalangan warga sipil Beersheba dan sekitarnya. Evakuasi darurat dilakukan di sekitar lokasi markas untuk mencegah jatuhnya korban tambahan, sementara media lokal melaporkan ledakan hebat dan suara sirene yang membahana. Para warga menyaksikan kolom asap yang membubung dari lokasi markas, memperlihatkan kehancuran infrastruktur militer yang signifikan. Para analis internasional memandang serangan ini sebagai contoh nyata eskalasi regional yang dapat memicu konfrontasi lebih luas. Kehilangan 3 jenderal senior tidak hanya mengganggu kemampuan IDF untuk melakukan operasi ofensif, tetapi juga menurunkan moral pasukan dan mengaburkan arah strategi di medan tempur. Beberapa pengamat menekankan bahwa Israel kemungkinan akan melakukan langkah balasan cepat, baik melalui serangan udara presisi maupun operasi kontra-intelijen untuk menutup celah keamanan yang telah dimanfaatkan oleh musuh. Setelah kematian 3 jenderal senior IDF dalam serangan presisi dari Lebanon yang didukung Iran, dunia internasional bereaksi dengan cepat, sementara Israel mulai menyiapkan langkah-langkah balasan yang bersifat strategis dan taktis. Pemerintah Israel mengumumkan keadaan darurat di wilayah selatan, meningkatkan kesiapsiagaan militer, dan menempatkan seluruh pasukan cadangan dalam posisi siaga penuh. Kabinet Keamanan Nasional menyatakan bahwa serangan ini akan menjadi dasar bagi operasi kontra yang direncanakan secara matang, mencakup serangan udara presisi dan penguatan intelijen untuk menutup celah yang telah dimanfaatkan oleh pihak lawan. Pihak militer Israel menyatakan bahwa 3 jenderal yang tewas memainkan peran krusial dalam strategi pertahanan dan operasi ofensif. Kehilangan mereka tidak hanya menimbulkan dampak langsung pada struktur komando, tetapi juga menurunkan moral pasukan yang sedang bertugas. Evaluasi awal menunjukkan bahwa markas yang diserang adalah pusat koordinasi operasi di wilayah selatan dan penghubung utama dengan komando pusat IDF, sehingga serangan ini memengaruhi kemampuan Israel untuk merespons secara cepat terhadap ancaman lanjutan. Secara internasional, berbagai negara menyampaikan keprihatinan mereka. Beberapa negara Eropa menyerukan penahanan diri dari kedua belah pihak dan mengingatkan bahwa eskalasi militer lebih lanjut berpotensi memicu krisis regional. Amerika Serikat, sekutu dekat Israel, menekankan pentingnya perlindungan bagi personel militer dan menegaskan dukungan mereka terhadap kemampuan Israel untuk merespons agresi. Laporan intelijen AS juga menyebutkan bahwa serangan ini menunjukkan tingkat koordinasi dan perencanaan tinggi dari pihak Iran dan Lebanon dan menekankan perlunya Israel untuk meningkatkan pertahanan strategis di wilayah selatan. Langkah kontra Israel segera dijalankan. Serangan udara presisi dan pengawasan ketat terhadap jalur infiltrasi musuh mulai diterapkan. Unit elit Israel yang tersisa memusatkan fokus pada perlindungan markas, identifikasi jalur rudal musuh, dan penguatan sistem pertahanan udara. Dalam beberapa jam pertama pasca serangan, militer Israel melaporkan beberapa intersepsi rudal yang berhasil digagalkan, menunjukkan bahwa meski mengalami kerugian besar, kemampuan pertahanan masih dapat beroperasi secara terbatas.
Selain respons militer, insiden ini menimbulkan dampak politik dalam negeri Israel. Kabinet darurat menekankan perlunya persatuan nasional, sementara oposisi menyoroti kelemahan intelijen yang memungkinkan serangan semacam ini terjadi. Publik Israel diguncangkan oleh ledakan besar di Beersheba dan laporan kehancuran markas militer. Ketidakpastian tentang keselamatan pasukan dan pemimpin militer menambah tekanan sosial dan politik. Beberapa pengamat menyebutkan bahwa kejadian ini bisa memicu perubahan signifikan dalam strategi militer Israel dan pergeseran komando, termasuk promosi cepat pejabat yang mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh jenderal yang tewas. Laporan dari wilayah Lebanon menyatakan bahwa serangan ini direncanakan sebagai balasan atas operasi militer Israel sebelumnya dan merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk menekan posisi Israel di kawasan selatan. Iran memberikan dukungan logistik dan intelijen, sementara pihak Lebanon menyediakan akses wilayah dan titik peluncuran. Para analis menilai bahwa koordinasi ini menunjukkan tingkat profesionalisme tinggi dan kemampuan operasi yang telah direncanakan dengan matang. Dalam beberapa jam setelah serangan mematikan yang menewaskan 3 jenderal senior IDF, seluruh aparat militer Israel bergerak cepat untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap insiden tersebut. Tim gabungan intelijen, unit forensik militer, dan staf keamanan pusat memulai evaluasi di lokasi markas yang rusak parah untuk menentukan jalur serangan, titik kelemahan pertahanan, dan kemungkinan adanya kebocoran informasi internal. Sumber militer menyatakan bahwa investigasi awal menunjukkan serangan tersebut tidak hanya terkoordinasi dengan baik, tetapi juga mengandalkan informasi akurat mengenai pergerakan jenderal dan kegiatan markas. Ini bukan serangan acak, ujar seorang pejabat IDF. Ada tingkat perencanaan dan intelijen yang sangat tinggi. Kami melihat bukti bahwa pihak musuh mengetahui detail jadwal dan struktur komando kami secara tepat. Analisis awal terhadap reruntuhan markas menunjukkan bahwa ridul yang digunakan memiliki kemampuan penetrasi tinggi dan presisi ekstrim. Banyak fasilitas kritis yang hancur, termasuk ruang komunikasi, gudang senjata, dan pusat pengolahan intelijen. Kehancuran ini memperlambat kemampuan IDF untuk melakukan koordinasi di lapangan dan mengganggu operasi yang sedang berlangsung di front selatan. Tim teknis militer segera mengekstraksi sisa-sisa perangkat komunikasi dan server untuk dianalisis dengan tujuan mengidentifikasi potensi infiltrasi cyber atau penyadapan. Di sisi intelijen, Israel meningkatkan pengawasan dan operasi kontra-infiltrasi. Pasukan khusus ditempatkan untuk melacak jalur infiltrasi yang digunakan musuh dan menutup titik-titik lemah di perbatasan. Pihak militer juga memulai operasi identifikasi individu yang mungkin menjadi informan atau agen ganda yang membantu pihak lawan mendapatkan informasi tentang pergerakan jenderal dan aktivitas markas. Para pejabat menekankan bahwa investigasi ini akan menentukan langkah balasan dan kemungkinan serangan presisi terhadap sumber ancaman. Sementara itu, laporan dari Beirut dan Teheran menegaskan bahwa serangan di Beersheba merupakan bagian dari strategi balasan atas agresi Israel sebelumnya. Ridul yang digunakan diklaim memiliki akurasi tinggi, menargetkan posisi penting dan fasilitas komando untuk memaksimalkan dampak strategis. Para analis menilai bahwa koordinasi antara Lebanon dan Iran menunjukkan kemampuan perencanaan jangka panjang dan intelijen tingkat tinggi, sehingga Israel menghadapi risiko balasan lanjutan jika langkah kontra tidak segera diterapkan. Krisis ini juga memicu diskusi politik domestik di Israel. Kabinet Keamanan Nasional menegaskan pentingnya persatuan nasional, sementara beberapa pihak oposisi menyoroti kelemahan intelijen dan keamanan internal yang memungkinkan serangan semacam ini terjadi. Para pengamat politik menyebutkan bahwa insiden ini bisa memicu perubahan struktur komando militer dan mempercepat promosi pejabat yang mampu mengisi kekosongan akibat tewasnya jenderal senior. Selain langkah investigasi dan kontra-intelijen, Israel juga mulai menyiapkan balasan strategis. Unit tempur elit dipindahkan ke posisi siap tempur, markas darurat diperkuat, dan sistem pertahanan udara diperluas untuk menutup kemungkinan serangan susulan. Evaluasi target musuh sedang dilakukan untuk merencanakan serangan balasan yang presisi, meminimalisir risiko korban sipil, sekaligus memberi dampak maksimal terhadap kemampuan militer pihak lawan.